Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku saya Nusantara yang ibu sayangi. Bertemu kembali dengan ibu di channel Sehat Rezeki. Anak-anakku, kali ini ibu akan sampaikan mata pelajaran IPS bab yang ketiga, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar uang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Episode yang kedua yaitu perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Kelas 8 semester yang kedua. Selamat mengikuti. Ya, anak-anak yang hebat, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Bagi yang sudah subscribe, cukup dengan tekan tombol like. Cakupan materi yang akan kita pelajari adalah perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Ya, anak-anak yang hebat, marilah kita mulai mempelajari perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang pertama, kita pelajari tentang pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih di channel Sehat Rezeki anak-anakku, mari kita mulai mempelajari tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Tujuan adanya perdagangan antar pulau antara lain adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperluas jangkauan pasar. Memperoleh keuntungan di sini adalah diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Adapun memperluas jangkauan pasar, yaitu konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Contohnya, produk minyak gosok tradisional dari daerah X dijual ke daerah Y. Maka sekarang pengguna minyak gosok tersebut bukan hanya penduduk daerah X, tetapi juga penduduk daerah Y. Semakin lama minyak gosok semakin dikenal banyak orang, sehingga pengguna minyak gosok tradisional di daerah Y pun juga meningkat. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Ya, anak-anakku, mari kita mulai mempelajari manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Manfaat dari perdagangan antar pulau atau antar daerah antara lain: 1. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Ya, anak-anakku, mari kita mulai pelajari faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah dan antar pulau. Faktor pendorongnya adalah 1. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki suatu daerah. 2. Perbedaan tingkat harga antar daerah. Perbedaan faktor produksi di sini, contohnya, Banjarnegara adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan tanah yang subur, lebih mungkin memproduksi sayur mayur dan lebih banyak dan menjualnya sampai keluar daerah dibandingkan misalnya daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Daerah yang kaya akan buah durian, harga durian pasti lebih murah dari daerah lain yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian. Hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping.
Anak-anakku semua, mari kita memasuki materi yang kedua, yaitu perdagangan internasional. Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, lembaga, pemerintah suatu negara dengan negara lain. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Memasuki materi berikutnya, ruang lingkup perdagangan antar negara. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan. 1. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. 2. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. 3. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. 4. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Masih di channel Serasi Rezeki anak-anakku, mari kita memasuki kembali perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan antar negara terkait dengan dua aktivitas yang disebut dengan ekspor dan impor. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Ekspor adalah merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor ini disebut eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri, seperti dolar, yen, dan lainnya. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih di channel Serasi Rezeki anak-anakku, mari kita mempelajari aktivitas perdagangan internasional yang kedua adalah impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Seorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Importir dapat menukarkan uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya digunakan untuk membayar barang yang diimpor. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Ya, anak-anakku, kita mulai memasuki kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor yang pertama adalah memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. 2. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. 3. Membuat perjanjian dagang internasional. Dan yang keempat, meningkatkan promosi. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Ya, memasuki materi berikutnya adalah faktor pendorong ekspor. Berikut ini berbagai faktor yang mempengaruhi ekspor baik dari dalam ataupun luar negeri. Yang pertama, keadaan pasar luar negeri. 2. Keurutan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Dan yang ketiga, kondisi sosial ekonomi politik suatu negara. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih di channel Serasi Rezeki anak-anakku, mari kita memasuki manfaat perdagangan antar negara. Manfaat perdagangan antar negara menurut Sardono Sukirno, manfaat perdagangan antar negara adalah 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. 3. Menjalin persahabatan antar negara. Dan yang keempat adalah transfer teknologi modern. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Ya, anak-anakku, memasuki materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara adalah 1. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara.
3. Adanya perbedaan kemampuan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih dalam faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. 5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang ketujuh, terjadi era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Memasuki materi selanjutnya adalah perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Ada 3 perbedaan utama antara perdagangan antar negara dan perdagangan domestik atau perdagangan antar pulau, yaitu adalah 1. Peluang perdagangan yang lebih luas. 2. Adanya kedaulatan bangsa. Dan yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Ya, anak-anakku semua, di sini Ibu akan sertakan 6 pertanyaan untuk kalian untuk menguji wawasan kalian tentang pemahaman perdagangan antar pulau dan antar negara. Yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan perdagangan antar pulau? 2. Tulislah proses terjadinya perdagangan antar pulau. 3. Sebutkan 2 tujuan perdagangan antar pulau. 4. Jelaskan pengertian kegiatan ekspor dan impor. 5. Mengapa setiap negara perlu mengadakan kegiatan ekspor dan impor? Dan yang keenam, sebutkan 3 perbedaan perdagangan antar pulau dan antar negara. Ya, anak-anakku semua, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga yang Ibu sampaikan menambah wawasan kalian tentang materi perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.